Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Valentino MP dengan NIM 130 12 24 33. Nama saya Ahmad Kadir Jalani. Nama saya Bayu Tedinul Fajar. Nama saya Pisito Bayaki. Kami akan melakukan demonstrasi presentasi tugas besar mata kuliah sistem operasi. Oke, jadi di sini kita diminta untuk melakukan instalasi software virtualisasi dan seperti Oracle VirtualBox atau VMware dan juga operasi Linux Ubuntu. Saya sudah saya download. Bentar. Ini sudah selesai download. Jadi di sini sudah sampai awalnya. Jadi pertama-tama kita akan memasukkan file dari Ubuntu-nya ke dalam VirtualBox ini. Caranya kita klik New, kemudian name-nya sini saya membuat Ubuntu. Kemudian untuk ISO image-nya kita pilih yang file tadi, file Ubuntu-nya. Dan untuk foldernya di default saja. Oke, ini kita next saja. Ini username sama password-nya bebas. Kita next saja. Lalu di sini saya untuk hardware-nya saya akan menggunakan RAM 3 GB dan prosesor 2 prosesor. Di sini 3072 dan prosesornya 2. Oke, kita next. Kemudian ini kita next. Oke, kemudian di sini kita tunggu sampai Ubuntu-nya selesai running. Nah, di sini kita masuk ke tampilan awalnya. Kita pilih language-nya English. Kemudian kita next. Ini sesuai default saja. Ini juga sama. Ini juga sama. Kemudian untuk yang di sini kita pilih yang install Ubuntu. Kemudian yang interactive installation. Ini kita pilih yang default selection. Kemudian untuk yang di sini kita checklist yang install third party software. Next. Kita tunggu. Nah, ini kita pilih manual installation. Nah, di sini ini adalah tampilan untuk root, home, dan file awal instalasi. Ini kita pilih free space, ini kita tambahkan. Nah, di sini kita akan membuat yang bagian root terlebih dahulu. Jadi kita tambahkan size-nya 15 GB, jadi 15 dan 60. Oh enggak, sebelumnya kita installkan buat yang SDA1 dulu, itu swap. Kemudian untuk size-nya itu kita buat 3 GB atau 3072 MB. Kemudian mount point-nya kita pilih yang sama, seperti default. Kemudian kita akan bikin yang root sekarang. Nah, ini kita use as extension form. Size-nya yang tadi 15 GB, jadi 360 MB. Kemudian untuk mount point-nya kita pilih yang ini. Oke. Nah, terus terakhir kita akan melakukan instalasi home-nya. Ini kita use as seperti biasa. Dan ini yang home. Untuk size-nya ini seperti default, 6407. Oke. Nah, kemudian ini kita akan next. Untuk name-nya kita samakan dengan yang awal tadi kita instalasi. Password-nya juga sama. Dan next. Kemudian ini time zone to location-nya. Next aja. Oke, kemudian ini adalah summary untuk yang tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu instalasinya hingga. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kalau misalnya instalasinya udah selesai, kita skip karena waktunya cukup lama. Tergantung dari spek CPU yang diatur juga sih. Nah, jadi untuk interface-nya Ubuntu itu dia kayak gini, kalau udah instalasi. Jadi dia akan munculin nama username yang tadi kita atur. Nah, kemudian untuk masuk, nah password-nya sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Saya ini pakai 1234. Oke, seharusnya kayak gini kalau instalasinya udah berhasil. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini dia manajemen pengguna dan grup. Kita disuruh untuk membuat 2 user menggunakan terminal dan ditambahkan ke grup yang dibikin. Tampilkan cara mengelola akses direktori dan ubah hak aksesnya agar tidak dapat diakses oleh pengguna yang lain. Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke partisi root. Caranya adalah perintah sudo su. Dia minta password yang sama dengan pas login. Nah, di sini kita udah di root partisi. Nah, untuk perintah menambahkan user, kita bisa menggunakan add user, terus masukkan nama usernya. Saya di sini pakai misalnya Farel. Nah, sini kita atur password buat user barunya 123 dan masukkan lagi. Nah, untuk ini detail-detailnya bisa diisi, tapi untuk praktek ini saya tidak isi apa-apa. Nah, kita bisa cek dengan memasukkan perintah tel.etc passwd. Nah, di sini bisa dilihat kalau user Farel udah ada. Nah, kita masuk bikin untuk user baru lagi. Saya pakai ini Bayu 0123. Ini langsung aja. Yes. Nah,
Kita cek lagi. Nah, di sini udah ada ya, Farel sama Bayu. Nah, itu artinya pembuatan user tadi kita udah berhasil. Nah, untuk pembuatan grup, kita menggunakan perintah add group, terus nama grupnya. Saya akan buat menjadi tubes 1. Nah, sini udah ada. Nah, kalau udah bikin gitu, kita bisa cek dengan ini, tapi akhirannya kita ganti dari password menjadi grup. Nah, sini bisa dilihat, tubes 1 udah ada. Oke. Nah, setelah bikin grup, kita akan masukkan 2 user tadi ke grup yang baru-baru kita buat. Caranya adalah perintah usermod garis G besar, terus nama grup yang ingin dimasukkan, yaitu satu, dan nama usernya. Kalau gitu Farel. Nah, untuk yang satu lagi, kita tinggal ubah aja jadi Bayu. Nah, untuk cek apakah benar-benar udah masuk, kita masukkan perintah untuk lihat yang grup lagi, list grupnya. Nah, di sini udah ada list, tubes 1, ini grupnya. Nah, ini anggotanya, Farel sama Bayu. Itu artinya kita udah berhasil masukin user Farel dan Bayu ke dalam grup tubes. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa akses usernya dengan cara su nama user. Oke. Nah, di sini kita cek pwd. Terus untuk memastikan ini benar, nah gitu. Kita bisa juga masuk ke punya Bayu, su Bayu. Dia bakal minta password. Nah, udah. Ini bisa dilihat. Ini yang user Farel, ini yang user Bayu. Oke. Nah, dari sini kita bisa lakukan, kita lihat isinya ya, isi home-nya. Home ini kita lihat isinya. Nah, isinya nih, ada Bayu sama Farel. Oke. Terus untuk step yang memberikan hak aksesnya agar tidak dapat diakses oleh pengguna lain, kita bisa memakai perintah chmod 700, terus nama user yang foldernya ingin dilindungi. Kalau dalam kasus ini kita pakai Bayu. Nah, ini udah. Misalnya kita lihat ininya. Nah, kalau misalnya kita bandingin, untuk yang Ahmad, folder user Ahmad dan yang Farel, dia tuh ada X-nya. X-nya ini artinya isi yang ada di dalam folder ini, dia bisa dieksekusi oleh user lain. Nah, untuk kasus yang punya Bayu kan dia udah nggak ada, berarti yang foldernya Bayu udah protected dari akses user luar. Nah, untuk kita buktikan apakah berhasil, kita bisa pergi ke user Farel. Nah, kita su Farel. Oke, kita udah masuk. Bisa dilihat. Nah, isinya masih sama ya. Nah, terus kita cd Bayu. Nah, di sini bisa kelihatan kalau kita dari Farel melakukan cd Bayu, dia permission denied, dia ditolak. Nah, untuk snapshot itu dia seperti menyimpan kondisi suatu OS di dalam waktu tertentu. Jadi misalnya yang sekarang. Jadi dia melakukan save kepada seluruh kondisi yang ada di dalam OS. Nah, kemudian memungkinkan untuk kita restore ke masa yang udah di-save tadi. Misalnya, jadi di sini saya ls bisa dilihat isinya seperti ini ya, kosong, nggak ada apa-apa. Nah, dari sini kita bisa lakukan snapshot dengan membuka menu VirtualBox. Ini ada titik 3, kita buka dan snapshot. Nah, dari sini bisa kita take, terus masukkan namanya. Saya kasih nama default. Ini kita udah tersimpan, state default. Oke, kita masuk lagi. Nah, dari sini untuk membuktikan snapshot-nya berhasil, saya akan membuat beberapa file. Nah, kayak gini. Terus kita cek. Nah, di sini kan ada beberapa. Ini ada Ahmad, Bayu, Hafiz, Farel. Nah, ini udah ada filenya. Setelah melakukan hal ini, kita bisa tutup untuk PC-nya. Bisa kita matikan. Ini kita bisa restore dengan cara membuka menu snapshot-nya lagi, terus ke bagian nama state-nya, yaitu default, dan kita restore. Kita bisa uncheck aja untuk kasus yang ini dan lakukan restore. Pas sudah gitu, kita bisa start restoring virtual machine. Oke, di sini bisa kelihatan. Kita kembali ke masa ketika tadi saya belum melakukan pembuatan file apa-apa. Kalau kita ls lagi, bisa dilihat yang tadi Ahmad, Bayu, Farel, Hafiz udah hilang. Oke, seperti itu. Sekian dari saya. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, di sini saya akan membahas konfigurasi jaringan di Ubuntu supaya bisa connect ke internet. Nah, aslinya di default-nya Ubuntu itu menggunakan ini, bisa dilihat network-nya menggunakan NAT. Nah, terus masalahnya di ini tuh bisa sih mengakses internet, tapi melalui host sama tidak dapat diakses dari luar tanpa port forwarding. Jadi cuman bisa keluar, nggak ada yang bisa masuk. Nah, aslinya di sini banyak lagi, tapi beberapa tidak
nggak bisa pakai internet, contohnya kayak internal network atau host only. Nah, di sini untuk di video ini kita pakai yang bridge adapter aja. Nah, di bridge adapter ini bagusnya itu VM-nya itu terhubung langsung ke jaringan fisik. Nah, tapi jadi kayak seolah-olah jadi device baru di network itu. Caranya itu kita bisa ubah ke bridge adapter lewat VirtualBox-nya. Save. Nah, supaya dipercepat aja, kita bisa pakai untuk nge-start ininya, command sudo system network manager. Tunggu sebentar. Nah, kalau misalnya pakai password, tadi diminta password, tapi saya ngaturnya tidak pakai password. Bisa tes, misalnya coba ping Telkom. Nah, tuh, ping berhasil. Atau misalnya ping Google. Nah, ini hasilnya udah ke connect internet, tapi kita juga mau ngelihat bisa nggak ini berkomunikasi misalnya sama induknya, OS induknya. Nah, di sini tuh kita bisa pakai, tapi kita harus tahu dulu ya IP OS induknya sama si yang di virtual machine. Nah, kalau untuk tahu yang di dalam yang Ubuntu ini dalam virtual machine-nya bisa pakai command ifconfig. Nah, di sini kita udah nemu IP-nya 192.168. Di ini juga kalau untuk ini kan pakai Windows, bisanya pakai IP config. Nah, ini IP induknya. Nah, kita coba yang deketin ke induknya 192 pakai IP-nya. Nah, tuh. Itu bisa di ping, di stop dulu aja. Nah, sekarang ini dari luar, kita coba ping ke si Ubuntu-nya. Ping 192. Nah, di sini juga dapat responsnya. Nah, ini berarti udah kan bisa dibilang di satu network, sama dilihat dari IP-nya juga, ini nih, sama-sama tuh 192. Oh, ini kan masih. Nah, ini device 2 di sini lihat ini 192.168. Nah, kalau ini yang 8 bedanya. Ini tuh nandain berada di satu network, ya berarti artinya bisa saling komunikasi aja kayak device lain sama device lain. Nah, itu tuh udah di tahap konfigurasi jaringan. Dilanjut ke tahap selanjutnya. Oke, di sini lanjut nomor 6 untuk konfigurasi firewall aturan akses, terapkan konfigurasi untuk meningkatkan keamanan dan juga aturan pengaksesan. Ini bakal menggunakan SSH dengan protokol TCP, terus menjelaskan pentingnya firewall. Kita langsung demonstrasi aja. Nah, di sini kita belum aktif, maka kita aktifin dulu sudo wv enable. Oke, kita cek lagi, sudah aktif belum? Nah, di sini kita udah aktif. Nah, kemudian untuk pengaksesannya itu. Nah, untuk pengaksesannya itu sendiri, kita perlu menambahkan role SSH atau seperti untuk menyambungkan dengan komputer bawaannya itu Windows-nya. Untuk penambahan role itu kita bisa tulis sudo wv allow SSH TCP. Nah, terus sudah kita tambahin, terus kita lihat statusnya, rule-nya sudah ditambahin atau belum. Nah, di sini kita udah tambahin. Jadi di sini allow. Nah, kemudian kita konekin atau ngakses SSH ke Ubuntu-nya. Untuk mengaksesnya kita tulis SSH, nama username, @nya, terus IP-nya. Nah, di sini kita sudah terakses ke SSH di sini. Jadi ini bisa langsung connect langsung ke sini. Oke, terus kita exit. Nah, untuk kemudian gimana kita cara memblokir? Memblokir itu kita blokir SSH-nya. Jadi yang ini sudo fw allow-nya kita deny. Kita deny. Salah. Kita deny, terus kita connect lagi SSH kayak gini di PowerShell-nya. Nih. Jadi tidak terjadi apa-apa. Kayak tadi kan langsung waktu kita SSH terus minta dimasukin password, ini nggak diminta masukin password. Itu karena di sini sudo wv status, di sini kita deny TCP-nya. Nah, kemudian untuk jelasnya pentingnya aturan firewall dalam konteks keamanan virtual. Nah, apabila kita tidak mengaktifkan firewall, ini saya contohin, ini saya pastiin, ini tidak terkoneksi ya, gara-gara saya tadi deny. Ini pentingnya firewall karena kita coba matiin firewall-nya. Nih, kita matiin, kita coba connect. Nah, kita jadi bisa connect. Jadi itu pentingnya firewall. Firewall itu bisa dibilang sebagai gerbang utama untuk kita bisa mengakses ke sebuah komputer atau lewat SSH seperti itu. Mungkin itu dari nomor 6. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.